Perkenalkan, nama saya Putri Febriani dari Universitas Paletehan dengan nomor induk mahasiswa 1018031091 dari kelas PSIK 3A. Saya di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 dengan agregat balita, yaitu membuat video teknik komunikasi kepada bidan desa untuk mengetahui kondisi kesehatan balita yang ada di desa tersebut. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu perkenalkan ya, nama saya Putri Febriani, saya mahasiswa dari Universitas Paletehan. Kebetulan saat ini saya sedang mendapatkan tugas ya Bu untuk mengkaji kondisi kesehatan masyarakat khususnya di Kapling Citra Pelamunan, yaitu pada agregat balita ya Bu. Apakah betul ini dengan Ibu Asih? Iya. Ibu sebagai bidan desa yang mengurus Kapling Citra Pelamunan Bu? Iya. Oke, kalau begitu saya mulai saja ya Bu wawancaranya. Baik, Ibu, gimana sih Bu pendapat Ibu tentang kondisi kesehatan masyarakat di Kapling ini secara umum gitu Bu? Hampir semua sih ya, rata-rata sehat-sehat aja sih balitanya. Cuman kan sekarang kayak musim hujan, Iya. kayak gitu paling kayak pilek sama batuk doang, kayak gitu sih. Ya. Kalau ada nggak sih Bu masalah khusus gitu pada balitanya gitu? Ada nggak, pernah ya? Nggak ada sih, setahu saya sih nggak ada. Oke. Kalau dari tingkat pengetahuan ya, khususnya orang tua yang punya balita gitu ya Bu, gimana sih Bu, apakah menurut Ibu pengetahuan mereka tentang pola asuh anak yang baik itu sudah cukup apa kurang? Sudah cukup sih ya. Sudah cukup. Oke. Kalau tentang pengetahuan tentang makanan bergizi gitu, konsep makanan bergizi apakah cukup atau ada perlu sosialisasi lagi? Udah pada tahu sih ya, soalnya kan ibu-ibu sekarang kan udah HP-nya udah Android, jadi kalau nggak tahu juga mereka ya bisa cari tahu sendiri lewat googling. Oke. Nah, kalau jenis makanan yang dikonsumsi khususnya pada balita di sini ada nggak sih Bu makanan-makanan khusus gitu? Nggak ada sih. Nggak ada, paling ya kayak bubur, paling kayak gitu dong, bubur terus kentang, wortel, kayak gitu. Oke. Nah, dari segi ekonomi ya Bu, rata-rata warga sini itu ekonominya itu menengah ke atas atau menengah ke bawah Bu? Menengah ke atas sih rata-rata. Oke. Pekerjaannya di sini rata-ratanya sebagai apa sih Bu, kepala keluarganya? Ada yang buruh, ada juga yang karyawan. Oke. Nah, untuk pelayanan kesehatan rutin nih ya Bu, adakah pelayanan kesehatan rutin yang dilakukan dari puskesmas misalnya pada masyarakat seperti ukur tekanan darah tiap bulannya mungkin atau apa gitu, ada nggak Bu? Paling posyandu doang ya, tiap bulan sekali, 1 bulan Kalau buat sekali. balita posyandu ya tiap bulan. Nah, warga di sini 100% balitanya ikut posyandu nggak Bu? Hampir 90% sih ya pada ikut. Oke. Tidak ada permasalahan berarti ya Bu untuk masalah posyandu itu. Nah, untuk memberitahu informasi-informasi posyandu itu biasanya gimana? Apakah Ibu terjun langsung atau dibantu oleh kader mungkin? Dibantu oleh kader sih. Oke. Nah, itu penyampaian pesan untuk informasi imunisasinya itu biasanya lewat apa Bu? Suka diumumin di masjid kayak gitu. Kalau lagi pengajian seperti itu ya Bu? Oke. Nah, kalau masalah-masalah khusus pada balita misalnya di sini sering terjadi diare pada balita seperti itu ada nggak Bu? Ada sih, paling diare ya, paling diare. Iya. Kalau misalnya budaya nih ya Bu, ada nggak sih Bu budaya-budaya khusus yang masih dipercayai gitu sama orang tua yang ada di sini, ibu-ibu terutama yang punya balita ya, seperti misalnya harus mengkonsumsi ini supaya anaknya seperti apa, ada nggak sih Bu seperti itu? Udah nggak ada sih ya di sini, hampir semua udah nggak ada budaya kayak gituan. Oke. Nah, sekarang kan sudah ini ya Bu, sudah tahu Ibu mungkin ya kondisi di Indonesia saat ini itu kan lagi pandemi nih Bu.
ada nggak sih Bu kesulitan dalam mensosialisasikan terutama protokol kesehatan kepada ibu-ibu yang punya balita? Kan kita tahu ya kalau balita sama lansia itu termasuk yang punya risiko tinggi tertular gitu Bu. Ada nggak Bu kesulitan-kesulitan untuk menyampaikan itu? Ada sih ya, ibu-ibunya suka kadang kalau keluar deket ya yang nggak pakai masker. Tapi kan kalau buat dijaga kan kita kan harus pakai masker aja sih ya. Iya. Kalau dari pemerintah sekitar mungkin ada misalnya pemberian fasilitas seperti tempat cuci tangan seperti wastafel atau pembagian masker gitu, ada nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau begitu mungkin itu saja ya Bu yang saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.